عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بها نوار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Aku masih di sini, masih ada di taman, dan di episode kali ini akan ngebahas tentang sholat duha ya. Jadi teman-teman, ada banyak sekali testimoni. Kalau teman-teman cek di YouTube keajaiban sholat duha, itu banyak sekali orang-orang yang memberikan testimoni. Atau bahkan ketika teman-teman gak usah jauh-jauh, teman-teman cek aja ke orang kiri kanan yang sudah melaksanakan ibadah sholat duha itu seperti apa rasanya. Jadi kalau seandainya kita tuh tidak mampu untuk bersedekah hari ini gitu kan, bersedekah uang gitu minimal, teman-teman bersedekah untuk sendi-sendi kita. 360 sendi ya kata Rasulullah. Jadi kita harus bersedekah untuk diri kita, salah satunya dengan yaitu tadi dengan sholat duha. Ya teman-teman nanti bisa cek, searching tentang keajaiban sholat duha. Ada banyak orang-orang yang umroh, kemudian ada banyak orang-orang yang sudah menapaki perjuangan dan mendapatkan keberhasilan dan sukses gitu, baik dari secara finansial dan secara karir dan hal-hal lainnya. Itu kebanyakan juga dari mereka tuh melaksanakan ibadah sholat duha gitu ya, yang muslim ya tentunya. Nah kemudian di sini Ina mau share juga tentang bahwa kita tuh tidak tahu amalan apa yang akan mengantarkan kita tuh kepada surga. Kita tidak tahu amalan apa yang akan mengantarkan kita kepada sebuah kesuksesan. Tapi kita bisa mengistiqomahkan sesuatu yang memang Rasulullah anjurkan gitu. Jadi Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk sedekah untuk tubuh kita dengan cara sholat duha. Kalau teman-teman agak susah untuk melaksanakan sholat duha, maka teman-teman laksanakan dulu 2 hari saja minimal. Jadi kebaikan sekecil apapun yang diistiqomahkan itu lebih utama dibandingkan kebaikan yang dilakukan secara banyak tapi itu hanya 1 hari saja. Jadi betapa dua rakaat itu sangat berharga untuk tubuh kita. Kemudian juga teman-teman istiqomahkan sampai akhirnya nanti ketika teman-teman tuh kok rasanya cuma 2 hari aja ya gitu kita melaksanakan sholat duha, padahal tubuh kita tuh butuh banget untuk disedekah itu banyak gitu kan. Oke, hari ini 2 rakaat, kemudian besok 4 rakaat, besoknya lagi 2 rakaat lagi, nggak apa-apa, 2 rakaat, pokoknya istiqomah aja, jangan sampai kurang dari 2 rakaat kecuali ketika teman-teman itu dalam kondisi haid atau nifas seperti itu ya. Nah, kemudian atau mungkin lagi sakit berat gitu kan, yang tidak bisa melaksanakan sholat duha, teman-teman bisa untuk keep dengan amalan lain, dan diganti dengan amalan lain. Oke, kemudian untuk cara-cara melaksanakan sholat duha yang benarnya, teman-teman bisa nanti searching teman-teman atau baca buku-buku panduan buku fikih gitu kan, atau di next video Indah akan bahas tentang bagaimana tata cara sholat duha yang bisa betul-betul. Tapi sebetulnya kalau membahas tentang amalan sholat duha ini, itu kan ada kaitannya dengan bagaimana fikih sholat ya di masing-masing mazhab gitu. Jadi teman-teman silahkan cek di buku adiyahnya masing-masing atau sesuai dengan panduan kiai ustadznya masing-masing dulu yang mengajarkan seperti itu ya. Kemudian juga keutamaan bagi orang yang rajin melaksanakan duha setiap pagi ya. Bukan hanya teman-teman melatih bagaimana fisiknya, tapi teman-teman juga bisa lebih bersih dirinya, bisa lebih terbantu bagaimana kita berpikir kepada orang lain itu seperti apa, kepada diri sendiri itu seperti apa. Pokoknya serumit apapun ketika masalah itu kita bawa ke sejadah, itu tuh insya Allah rasanya plong. Karena apa? Karena kita mengusahakan untuk tenang bersama Allah gitu, bukan tenang bersama proses yang tidak sesuai dengan syariat gitu. Jadi aku pribadi lebih mengutamakan ketika teman-teman atau kita semuanya sedang diuji, itu kita ikut untuk melaksanakan atau mencari ketenangan itu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya dengan cara sholat duha tadi. Jadi membawa seluruh masalah kita ke sejadah. Oke, kemudian kita juga, nah setelah sholat duha, kalau biasa setelah salam, teman-teman jangan langsung pergi, tapi teman-teman bisa mengutarakan seluruh hajat teman-teman hari ini, esok, dan nanti ya. Jadi pas ketika teman-teman hari ini butuh apa, ya masa iya sih Allah nggak dengar kan udah dijelaskan ya di dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi Allah itu dekat gitu ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an.
fastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi insyaallah ini akan kita bahas tentang bagaimana tata cara berdoa. Tapi yang jelas ketika teman-teman setelah sholat duha, teman-teman jangan langsung pergi. Teman-teman utarakan seluruh hal yang ingin teman-teman dapatkan hari ini dan nanti itu kepada Allah Subhanahu wa taala lewat komunikasi ba'da sholat duha tadi dengan doa-doa yang bisa teman-teman panjatkan. Baik doa-doa yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah atau doa-doa yang secara khusus teman-teman minta sesuai dengan kebutuhan teman-teman detik itu, seperti itu ya. Oke, dan terakhir, nah, praktik sederhana untuk menghafal doa-doa yang bisa dibaca setiap waktu. Jadi teman-teman kan nggak semua doa teman-teman tuh bisa hafal gitu ya. Jadi teman-teman itu bisa latihan dengan cara membaca dulu, kemudian diteliti dan ditelaah apa terjemahnya dan bagaimana maknanya. Jadi latihan terus setiap hari di sholat doa tersebut sampai nanti akhirnya teman-teman hafal doa yang ingin teman-teman hafalkan lewat sholat lewat setelah sholat duha tadi. Oke, itu saja tentang sholat duha. Karena aku juga pernah gitu ya melihat dan mendengar dan bahkan menyaksikan ada salah satu orang, dia tuh sharing dengan aku, dengan teman-teman di komunitas, bahwa katanya dulu dia tuh sering banget sholat duha dan dia menempelkan di lemarinya bahwa doa agar cepat kaya gitu. Jadi doa agar cepat kayanya ini adalah doa setelah sholat duha. Jadi dia tuh terus afirmasi positif setiap pagi lewat sholat duha tadi bahwa dia akan menjadi orang kaya, dan alhamdulillah sekarang ternyata banyak sekali mitranya, banyak sekali omsetnya, kemudian profitnya juga, bahkan dia sudah bisa sedekah dan berbagi kepada orang lain. Nah, tapi jangan pernah teman-teman mengukur kesuksesan itu dari segi finansial aja. Jadi tergantung bagaimana apa yang dibutuhkan, apa yang Allah ujikan kepada kita, dan apa yang Allah lihat dari diri kita. Contoh, seseorang ini ternyata dia tuh diremehkan oleh mertua gitu kan. Nah, salah satu caranya adalah Allah mungkin ngasih dia ujian lewat harta gitu kan. Lewat harta untuk apa ya? Apakah dia itu mampu untuk memuliakan mertuanya, memuliakan orang tuanya? Apakah dia sombong ataukah dia tetap tawadu dengan ujian hartanya? Tapi ketika ada kok orang yang terus sholat duha gitu, tapi ternyata dia tuh nggak kaya-kaya, karena bisa jadi Allah kasih nikmat dari segi sisi yang lain, bukan hanya finansial saja, tapi dia diberikan kesehatan setiap hari, diberikan anak yang banyak, diberikan anak-anaknya tuh beasiswa sampai kuliah kayak gitu dan sebagainya. Jadi jangan pernah memandang kesuksesan itu dilihat dari segi finansialnya saja, tapi kita lihat hari ini teman-teman diberikan kesehatan, diberikan mata yang masih bisa melihat, hidung yang masih bisa mencium, mulut yang masih bisa berbicara, telinga yang masih bisa mendengar, tangan yang masih bisa bergerak dan sebagainya. Itu adalah sebuah bentuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan yang kita miliki, yang bisa kita raih untuk bisa kita gunakan untuk meraih kesuksesan selanjutnya, seperti itu ya. Insya Allah di next video kita akan bahas amalan-amalan lain, karena hari ini masih ada aktivitas lain. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Thank you for watching my video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ya. Oh ya, buat teman-teman, aku mau ngingetin untuk teman-teman yang butuh seremoniknya, teman-teman nanti bisa klik link video ini. Aku udah beli seremoniknya seperti ini, dapat 2 seperti ini. Kemudian ada kabelnya, ada kabel yang bisa terhubung ke handphone, ada kabel yang bisa terhubung ke laptop juga, dan ada penyaring suara ketika di outdoor seperti ini. Oke, jangan lupa untuk klik link yang ada di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.